Saya pikir memang layak untuk marah karena 99% dari truk yang lewat itu overloading atau melebihi kapasitasnya dan menyebabkan jalan di seluruh provinsi di Indonesia hancur gara-gara pungli 50 perak tadi, 50.000 tadi. 50.000 tapi kalau dijumlah ya jadi banyak juga. Silakan Pak Ganjar Pranowo, apa yang terjadi di daerah Bapak? Sebenarnya kami mendapat aduan dari masyarakat. Saya buka satu kanal untuk komplain. Ada SMS, ada call center, ada sosial media, ada berbasis website. Semua saya sebar. Itu masukan masyarakat. Dan pada saat itu saya 2 minggu saya intai, lalu saya kumpulkan, saya sampaikan tolong yang di tempat-tempat layanan publik berhenti ya begitu. Dan setelah itu saya jalan, biasanya setiap Rabu Kamis saya jalan keliling begitu, mampir mendadak. Dan itu nemunya. Itu nemu kira-kira saya baru belum 1 tahun jadi gubernur. Dan hari ini tahun ketiga, 4 hari sebelum Pak Presiden ke Kementerian Perhubungan, kita menemukan di Samsat yang kedua tadi. Cek fisik, bayar 50.000. Saya tidak menghitung berikutnya, tapi saya tanya dinas pendapatan saya, sehari ada berapa? 7.800, silakan dikalikan. Per hari. Lalu saya telepon Kapolda, karena ini pelakunya dari kepolisian, pagi harinya Dirlantas mengeluarkan perintah, hari kedua setelah itu, semua dari Samsat yang di Jawa Tengah sudah menggunakan seragam, tidak ada pungutan, saya cek melalui sosial media. Pak, sekarang sudah lumayan, di tempat saya masih ada 1, masih ada 2, dalam waktu 2 hari. Tinggal kita mengkondisikan situasi yang ada di situ. Saya mau tunjukkan, saya baru 3 tahun lebih berapa bulan dari gubernur, kurang lebih ada 505 aduan ke saya. Itu media yang saya pakai, satu Twitter, yang kedua di berbasis website di Laporgub di jatengprof.go.id, lalu ada SMS Center, ada Facebook, ada Instagram. 2016 sampai dengan bulan Oktober, aduan tertinggi Samsat. Dan itu terkait dengan belangko, cek fisik, ya, terus kemudian KTP kalau mau mau balik nama. Kalau nggak ada KTP pasti nembak karena lebih cepat. Yang kedua jembatan timbang masih ada karena ini proses untuk diserahkan kepada pusat dan rata-rata mereka sudah kita cek. Ketika kita hajar yang ada di jembatan timbang petugasnya selesai, mulai membaik. Modus berikutnya adalah truk-truk ini kalau dalam aturan 300 meter ada barisan, maka 301 dia boleh bebas. Maka biasanya mendekati maghrib, mereka berkumpul di satu titik, terus alasannya maghriban, setelah itu keluar bareng-bareng, maka 300 meter. Lalu dia dibebaskan. Nanti yang punglinya tidak berseragam. Tidak, sudah ganti orang. Preman, dia di sana. Apakah ini berkorelasi? Ketemulah di Brebes, suatu ketika ternyata ini berkorelasi. Setelah dia ngambil disetorkan. Nah disetorkan pada temannya, yang bosnya di jembatan timbang ini sudah tobat. Jadi dilaporkan pada saya, kita copot. Ini yang terjadi. Sampai dengan Oktober 2016. 43 aduan di Samsat, 42 di jembatan timbang. Terus kemudian aduan yang paling banyak masuk ke saya, ini banyak instansi. Satu kependudukan, soal KTP yang tidak kunjung selesai karena memang Kementerian Dalam Negeri hari ini belum mengadakan dan terlambat. Maka kemungkinan baru November baru bisa ada KTP baru, belangko KTP. Jadi ini problem. Dan sudah saya cek di Kementerian Keuangan, sudah saya cek, mudah-mudahan semuanya mendengarkan para pemirsa televisi ini. Lalu berikutnya ada 34 aduan di kepolisian, ini biasanya berkaitan dengan SIM, Pak. Tapi kalau sudah disikat mudah-mudahan oke. Tapi rakyat ini butuh Pak, alamat Pak Boy. Kalau hari ini Pak saya ngurus SIM tidak jelas, SKCK tidak jelas, di Samsat cek fisik tidak jelas, ini dari pihak kepolisian. Kira-kira saya mengadunya kemana agar kami berwibawa dan tidak takut?
Tidak takut, Pak. Nanti kami lapor ditakut-takuti, malah kami ditangkap macam-macam. Kalau hari ini kita bisa menempelkan, hari ini kita sikat pungli, kalau ada yang melawan di sini. Itu oke. Saya masih punya problem besar di samping jalan rusak, lingkungan rusak. Galian C. Karena galian C ini belakangnya luar biasa. Isinya gali. Karena galian C ini. Isinya gali-gali semua ini. Ini disikat susah. Karena semuanya ada backupnya, macam-macam dari seluruh ini. Ada orang Pemda, ada politisi, ada Polri, Pak, ada TNI, semuanya komplit di sana. Maka saya bicara dengan Kapolda, saya bicara dengan Pangdam, bagaimana kita membersihkan ini. Saya buatkan kelompok, nggak mempan. Kamu buat kelompok aja, tata ruangnya saya kasih, saya bina, ngangkutnya benar, nanti kamu saya sahkan. Nggak mau. Lebih enak yang haram karena nggak bayar pajak, nggak bayar ngapa-ngapain. Nah itu baru saya telisik sekarang, saya tanya rumor yang berkembang di jalan, sehari dia bisa store pada petugas yang melindungi itu 100 juta. Ini agak lumayan, memang bisnis ini menggiurkan. Lalu ada pendidikan dan ada desa kelurahan, biasanya ini laporan-laporan yang seperti itu. Kalau hari ini kita bicara yang gede dan yang kecil, Pak Laude, enggak Pak, kalau Bapak ke daerah urusan rakyat itu yang kecil ini. Kami minta surat diperas, alasannya pungli. Tadi pagi saya talkshow. Ada pungli yang baik hati di desa. Pak, saya minta surat berapa? Karena saya nggak enak, Pak. Saya kasih 50.000. Dia bilang, jangan banyak-banyak, Bu, 10.000 aja. Ini punglinya baik hati. Ini realitas yang tiap hari saya pantau di sini. Pak, ini saya nggak ditanya-tanya sama Bang Karni ini. Dari tadi 2 jam saya coba jawab Twitter saya, Pak, mumpung Pak Ganjar di ILC, tolong sampaikan Pak, KTP ada pungli, kita ngurus tanah ada pungli, minta surat ada pungli, semua keluar di sini. Termasuk tadi ada yang kapal menyampaikan dari Tegal, apakah kalau saya lapor Pak Ganjar bisa diterima langsung? Saya terima langsung, kita bereskan, kita sikat dari Jawa Tengah. Saya bilang begitu. Problemnya sekarang adalah, ketika polisi sudah membuka diri, Pak Boy, terima kasih Pak. Masyarakat tidak takut, polisi sudah berani. Kalau enggak, tak omongin sama pimpinannya. Nah pertanyaannya, address untuk ngomonginnya kemana? Kalau ada nomor telepon yang bisa dibagi, luar biasa. Pak Boy tadi saya sampaikan, Pak ini perkembangan Jawa Tengah di Samsat setelah saya sikat. Apa yang menarik? Respon polisi, dia membuat posko anti pungli di Kabupaten Banjarnegara. Terbuka di pinggir jalan. Nah sekarang kita mesti ngetes. Maka civil society mesti membackup ini. Mesti membackup ini. Kalau ini bisa kita backup, maka yang terjadi adalah kenyamanan masyarakat untuk mau melapor. Nah sekarang, aparat nggak boleh capek. Petugas nggak boleh capek. Birokrat nggak boleh capek, nggak boleh manja. Nggak boleh manja. Suka tidak suka, pejabat harus melayani langsung. Di Pemprov Jawa Tengah, semua saya minta semua buka akun Twitter, 1 kali 24 jam nggak jawab, kursimu hilang. Saya pastikan kursimu hilang, tak pecat, tak copot. Ternyata Bang, semua melakukan, kepala dinasnya sendiri turun tangan. Ini yang kemudian bisa kita dorong untuk melakukan itu. Bahwa kita butuh waktu, iya. Bahwa kita butuh waktu, iya. Kita mencoba mencegah, saya ajak KPK, 17 kepala daerah kemarin dilantik, saya ajak ke KPK. Sekolah, oke. DPRD saya ajak, oke. Tapi habis 2 minggu dilantik, di Kebumen OTT. Ya, kita mau ngomong apa? Maka saya kemarin bicara sama Pak Presiden, izin Pak Menpan sudah di sini. Tolong kasih kami rebues untuk gampang memecat PNS. Kalau kami tidak dikasih itu Pak, itu kami punya Satpol PP, calo CPNS, sudah pernah dipenjara, masih jadi PNS, dan sekarang minta calo lagi. Dan saya tidak bisa pecat. Cari orang itu, pecat besok kasih ke saya. Saya tanda tangani, tidak dengan hormat. Yang masuk ke kami, analisisnya adalah, tidak bisa Bapak, ini harus diberhentikan dengan hormat. Enggak mau saya tanda tangani. Tadi saya bisi-bisi waktu off air tadi. Pak, kalau yang begini Pak, enggak ada revolusi mental Pak. Yang ada revolusinya mental. Enggak jadi revolusi. Kami butuh senjata untuk itu. Maka kejadian di Jawa Tengah, kemudian ini menjadi trigger. Ini momentum, silakan masyarakat datang, silakan masyarakat terlibat, silakan berani. Talkshow tadi pagi, tema saya di Semarang juga pungli.
Apa kira-kira gerakan Pak Ganjar? Ini kan banyak sekarang eranya virtual, eranya digital, eranya sosmed-sosmedan. Saya ajak kepada warga, para pendengar radio, nah hari ini kita ajak, para pendengar penonton Ayasi, ayo kita berburu pungli seperti berburu Pokemon. Gunakan handphone Anda, rekam, upload. Kita akan berpartisipasi. Mau kontak saya lewat @ganjarpranowo saja, pasti saya balas. Maka kalau kelihatan wajahnya, kelihatan orangnya, kelihatan kejadiannya, dan di situ GPS-nya juga kelihatan, waktunya kelihatan, hari itu kita terbantu oleh masyarakat. Memimpikan dari pemimpin membuat sistem itu kemudian lusa terjadi, nggak bisa. Kita nggak bisa omong kosong sekarang. Sekarang butuh komitmen semuanya, kita berjalan bersama-sama, penegak hukum sudah, kita melaksanakan, masyarakat berkontribusi, kita royok. Kalau enggak, ya dibuat kejutan. Kejutan yang saya lihat di YouTube saja, mohon maaf, masyarakat sudah berani melawan polisi. Direkam, ditonton, dilihatkan sama orang gitu kan, nanti Anda saya laporkan. Keberanian ini adalah modal untuk revolusi. Kalau masih takut-takut, revolusi nggak terjadi. Masa mau revolusi buat panitia? Nggak bisa. Revolusi harus greget bersama-sama, orang marah bersama-sama, kemudian bisa dilaksanakan. Ini yang terjadi. Cuman saya mau mengakhiri omongan saya ini. Pengalaman saya waktu di Jembatan Timbang, Bang Karni, itu saya cek, kenapa kamu minta? Pak, insentif saya sehari 50.000. Kurang. Dan tiap hari truk itu lewat melempar. Yang ada di gambar itu duitnya dikit. Pas saya datang itu duitnya segini. Udah lagi ditata. Maka pada saat saya masuk ada yang sudah ngamplopin, kira-kira kayak yang di Kementerian Perhubungan Pak, mungkin untuk siapa-siapa, dimasukin laci. Maka pada saat saya tanya nggak ngaku, saya tadi lihat itu saya buka. Tapi setelah saya marah, orang bijak mengatakan, gubernur nggak boleh marah Pak. Maka yang kedua yang saya temukan di Samsat, saya nggak marah lagi. Langsung kita ambil, saya laporkan polisi, ditindak pada saat itu. Setelah saya cek semuanya, ternyata penghasilan kita rendah sekali. Maka saya keluarkan aturan, saya kasih tunjangan tambahan penghasilan kepada mereka, dan hari ini hentikan setoran pada pimpinan, nggak perlu kamu mikir pimpinanmu, sekarang kerjakan dengan baik tugasmu, layani dengan 3 rumus saja, mudah, murah, cepat. Setelah itu, kalau ada yang masih korupsi, ambil pungli, ketahuan saya, pasti saya copot besok pagi. Itu aja. Luar biasa. Gubernur Jawa Tengah. Patasan rambutnya semakin putih. Kalau semir hitam takut kayak Bang Karni ini. Ya, kita.